Dan selanjutnya kita tampilkan untuk penampilan dengan nomor tampil 20 atas nama Ahmad Rasya Lambutu dengan tema peran pemuda di zaman milenial menuju Indonesia Emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hattamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya takjimi, hadirin hadirat rahimakumullah, dai-daiyah yang saya hormati dan saya cintai. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang maha suci, senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang maha tahu, segenap sanjung tertumpu hanya milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengupat kalbu di kala sedih, penenang hati di kala tersakiti. Dewan juri yang saya takjimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan yang indah ini, izinkan saya Ahmad Rasya Lambutu menyampaikan sebuah tausiah yang bertema peran pemuda di zaman milenial menuju Indonesia Emas. Berbicara tentang pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang luar biasa, masa yang paling tepat untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seiring dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran yang bernama Syekh Albu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, Sabban wa huwa kuatu ba'da jof, bahwa masa muda adalah masa yang paling kuat setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Hadirin rahimakumullah, pantaslah Bung Karno pernah berkata, give me 10 young people and we will shake the world. Berikan saya 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, masa muda adalah masa yang diberikan oleh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hadirin? Karena kita diberikan fisik yang kuat, mata yang melihat dengan tepat, tangan yang bisa mengangkat benda yang berat, dan kaki yang bisa berlari, dan wajah tampan atau cantik memikat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman sekarang ini, pemuda di zaman milenial ini yang istilahnya segala ada segala punya, yang kaya raya, yang istilahnya HP-nya iPhone, laptopnya MacBook, duitnya banyak, setiap hari makannya di mall, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana. Karena kenapa hadirin? Karena dia terjerumus dalam suramnya narkoba dan rusaknya pergaulan di zaman sekarang ini. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulayani, beliau berkata beliau adalah seorang pujaga Mesir. Beliau berkata dalam syairnya, inna fi janis subani amrul ummati wa fi ahdamiya hayyata. Sesungguhnya bahwa pemudalah sejatinya, bahwa di tangan kita lah, di tangan para pemudalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kakinya lah mereka hidup dan mati di umat ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan di hati kita, bagaimana sih kita bisa menjadi pemuda harapan bangsa, harapan agama, dan harapan orang tua, bisa membawa bangsa ini ke depannya.
Imam Said Al-Qutub dalam bukunya At-Tarayatul fil Islam, beliau menjelaskan, beliau memberikan solusi, yaitu dengan tarbiyatu fardiyah, itu dengan semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabun ilmi faridatun ala kulli min wal muslimat, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Sejatinya marilah kawan-kawan hadirin da'iyah, kita sebagai pemuda di zaman milai ini, mari kita belajar ilmu pengetahuan agama disertai ilmu pengetahuan. Karena seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa ilmu adalah berbahaya. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita sebagai pemuda, kita terus belajar ilmu pengetahuan didasari dengan ilmu agama. Karena seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, berilmu di antara kamu beberapa derajat. Sekian, terima kasih. Itu dapat saja saya sampaikan tausiah. Akhir kata, hidup tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.